Selamat datang di Doma Official bersama saya Jonas Pratama. Veda Aga Pratama, pembalap muda Indonesia, memasukkan tempat di balapan elit dunia Moto3. Hasil race 2 Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025 di sirkuit Misano pada Minggu 14 September 2025 memastikan posisi itu adalah Hakim Danis, pembalap muda asal Malaysia yang menjadi lawannya untuk posisi ini. Tampil tak berkutik hingga Veda Aga Pratama pada akhir balapan berhasil meraih runner up. Hakim Danis crash pada lap ke-7 setelah berhasil bangkit, namun tak berselang lama ia jatuh lagi dan tak bisa melanjutkan balapan sampai sesi terakhir. Sedangkan untuk juara dunia Red Bull MotoGP Rockies Cup tahun 2025 ini sudah diamankan pembalap asal Spanyol Brian Uriarte yang dalam race 2 finish posisi kedua. Untuk runner up direngkuh oleh Veda Aga Pratama yang dalam balapan itu hanya bisa finish posisi keempat. Namun kemudian dikenai penalti 3 detik hingga dinyatakan finish ke posisi ke-7. Sedangkan penghuni 3 besar lainnya adalah Hakim Danis yang meskipun gagal finish namun poinnya tidak dikejar oleh pemain lain. Dan sebagai informasi, 3 pembalap teratas dalam Red Bull MotoGP Rockies Cup tahun 2025 ini mendapatkan golden ticket untuk naik ke kejuaraan Moto3. Veda Aga Pratama, pembalap Indonesia, nyaris mengamankan podium saat mengaspal pada sesi race 2 Red Bull Rockies Cup 2025 di sirkuit Misano, Italia. Perjuangan Veda Aga Pratama untuk mengamankan peringkat kedua klasemen di akhir Red Bull Rockies Cup 2025 berbuah manis pada hari Minggu 14 September tahun 2025. Dalam lomba yang berlangsung selama 15 lap di sirkuit Misano, Italia itu, Veda Aga Pratama yang start di urutan kedua nyaris mengamankan podium sebelum akhirnya finish di tempat keempat. Ia kalah dari Marco Morelli yang menyalipnya beberapa meter sebelum finish. Pil pahit harus diterima Veda Aga Pratama di mana ia mendapatkan hukuman 3 detik tambahan karena aksinya di lap terakhir yang dianggap membahayakan. Hukuman ini membuat Veda turun ke posisi kelima saat Gonzales dan Uriarte secara berurutan finish di posisi 1 dan 2. Saat bendera start dikibarkan, Veda yang start di urutan kedua langsung menempel ketat Brian Uriarte. Namun belum genap 1 putaran, David Gonzales langsung menyalip Veda Aga Pratama yang harus turun ke posisi ketiga. Memasuki lap kedua, Uriarte dan Gonzales sedikit menjauh dari Veda Aga Pratama. Di sisi lain, Hakim Danis, pembalap asal Malaysia, mendapatkan peringatan long lap penalty. Posisi Veda Aga Pratama mendapatkan ancaman dari Zen Mitani, pembalap asal Jepang, dan Giulio Pugliese. Veda melorot ke posisi ke-6 usai Marco Morelli menyalipnya, meski tak lama dia kembali melejit ke posisi ke-4. Dan Pugliese pun tampil cukup agresif di mana dia langsung merebut posisi terdepan dari tangan Uriarte dan Gonzales. Hakim Danis, pembalap asal Malaysia, juga melejit sebagai saingan Veda Aga Pratama untuk memperebutkan peringkat kedua melalui aksi manuvernya di putaran keempat. Sempat berada di urutan keempat, Veda Aga Pratama kembali terlibat duel dengan Hakim Danis. Memasuki 5 lap terakhir, persaingan mulai mengerucut dengan 5 pembalap yaitu Uriarte, Morelli, Veda Aga Pratama, Gonzales, dan Mitani. Danis kembali mengalami crash keduanya di tikungan 1 dalam race 2 yang membuatnya tak bisa melanjutkan balapan. Sementara itu, rider Indonesia lainnya Kiandra Ramatipa perlahan melejit ke urutan ke-6. Dan pada lap terakhir, Veda Aga Pratama mencoba untuk merebut posisi kedua dan juga pada saat yang bersamaan dia juga harus meredam Morelli dan Mitani. Namun Veda harus gagal mempertahankan posisinya dan finish di urutan keempat saat Morelli menyalipnya beberapa meter sebelum finish. Dan pada akhir balapan, Gonzales keluar sebagai pemenang dengan dibututi rekan senegara Uriarte di urutan kedua. Dan pada akhirnya pembalap muda asal Indonesia Veda Aga Pratama harus mengakhiri Red Bull Rockies Cup 2025 sebagai runner-up. Setelah hasil balapan kedua, seri terakhir di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli, Italia, Minggu pada tanggal 14 September tahun 2025. Pada akhir balapan Red Bull Rockies Cup tahun 2025, Veda mendapatkan 11 poin yang sudah cukup untuk mengunci posisi runner-up di balapan ini. Setelah pesaingnya asal Malaysia Hakim Danis tanpa poin di balapan ini karena terjatuh. Di klasemen akhir, Veda Aga Pratama total mengoleksi 181 poin, paut 55 poin dari pemuncak klasemen, dan unggul atas Danis yang mengoleksi 171 poin di posisi ketiga. Brian Uriarte yang finish posisi 2 pada balapan kedua telah memastikan gelar juara pada Sabtu 13 September tahun 2025 saat ia memenangi balapan.
sementara Veda pertama tanpa poin atau gagal finish. Setelah itu pada balapan kedua ini, pembalap muda Indonesia lainnya Kiandra Ramadipa menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Torehan ini membuat Kiandra Ramadipa menyelesaikan kompetisi balapan Eropa pertamanya di posisi ke-8 dengan 108 poin. Capaian Ramadipa di posisi ke-8 sama dengan yang dicapai oleh Veda Pratama di musim pertamanya pada tahun 2024 saat ia mengoleksi 112 poin. Di musim ini, prestasi terbaik Veda Pratama di kompetisi Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025 ini adalah memenangi balapan 3 kali, yakni 2 kali di sirkuit Mugello, Italia, dan 1 kali di sirkuit Sachsenring, Jerman, Race 2. Dan sedangkan Kiandra Ramadipa debut penampilan paling indah adalah di balapan pertama di Sachsenring, ketika ia naik podium tempat kedua di bawah Uriarte. Veda Pratama memiliki peluang menjadi juara kompetisi balapan Eropa ini memasuki seri terakhir di Misano karena perbedaan jarak poinnya dengan Uriarte hanya 22 poin dari 50 poin maksimal yang bisa didapatkan pada 2 balapan. Namun Veda Pratama kalah dalam persaingan melawan Uriarte setelah terjatuh dan gagal finish pada balapan pertama Sabtu 13 September tahun 2025. Hal ini tentu saja langsung membuat Uriarte keluar sebagai juara dan Veda Pratama sendiri turun 1 tingkat ke posisi ketiga karena posisinya digeser oleh Danis yang kala itu finish di posisi ke-10. Andi Wijaya, General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, mengatakan pencapaian Veda Pratama yang meraih 3 kemenangan di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 ini merupakan bentuk kerja keras dan proses pembinaan yang memang telah dilakukan sejak usia belia. Tapi apa yang diraih Veda pada saat ini jauh lebih baik dari musim pertamanya yang hanya berakhir di posisi ke-8. Oke, selamat untuk Veda Pratama yang akhirnya lolos juga ke Moto3 ya. Masalahnya yang 3 besar, yang masuk 3 besar di ajang Red Bull Rookies Cup ini secara otomatis langsung ke Moto3. Oke, semoga prestasi Veda ke depannya jauh lebih baik lagi. Tahun depan kita tunggu aksi Veda di Moto3 ya teman-teman. Di Moto3, Veda Pratama best tahun depan main di Moto3. Kita tunggu kiprah Veda Pratama di Moto3 tahun depan. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Rinos Pratomohak. Salam sayang Tuhan samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.